down, yeah. I've been feeling so down, yeah. Can you tell me why? A. Turunan dan tinjauan geometrinya. 1. Pengertian turunan. Turunan suatu fungsi f(x) didefinisikan sebagai berikut. dy per dx sama dengan f aksen x sama dengan limit h menuju 0 dari fx tambah h dikurang fx per h. Contoh, dengan menggunakan definisi turunan, tentukan turunan pertama fungsi fx sama dengan x kuadrat tambah 1. dy per dx sama dengan limit h menuju 0 dari fx tambah h dikurang fx per h. Substitusi x tambah h ke fx sehingga didapat limit h menuju 0 dari x tambah h kuadrat tambah 1 dikurang dengan x kuadrat tambah 1 per h. Maka akan menjadi limit h menuju 0 dari x kuadrat tambah 2xh tambah h kuadrat tambah 1 kurang x kuadrat kurang 1 per h menjadi limit h menuju 0 dari 2xh tambah h kuadrat per h. Limit h menuju 0 dari 2x tambah h sama dengan 2x. Yang kedua dari turunan dan tinjauan geometrinya yaitu turunan ditinjau dari sudut pandang geometri. Misalkan, diketahui fungsi y sama dengan fx. Secara geometri, turunan fungsi diartikan sebagai gradien, di mana gradien yang dimaksud di sini adalah kemiringan. Gradien garis singgung di titik P buka kurung A, B yang terletak pada fungsi y sama dengan fx adalah sebagai berikut. M sama dengan f aksen A, di mana f buka kurung A tambah h tutup kurung dikurang f buka kurung A tutup kurung per h limit h menuju 0. Kita akan masuk ke contoh soal yaitu tentukan gradien garis singgung kurva yang memiliki persamaan fx sama dengan 4 per x untuk x tidak sama dengan 0 di x sama dengan 2. Langkah pertama yang akan kita lakukan adalah kita buat diketahui. Dari soal tersebut diketahui fx tambah h-nya sama dengan 4 per x tambah h dan fx-nya sama dengan 4 per x. Untuk menjawab soal tersebut, kita akan memakai rumus dari turunan, di mana rumus dari turunan adalah dy dx sama dengan f aksen x sama dengan limit h menuju 0 dari fx tambah h dikurang fx per h. Tadi kita udah mendapat fx tambah h-nya sama dengan 4 per x tambah h dan fx-nya sama dengan 4 per x. Jadi langkah selanjutnya kita tinggal memasukkan angka-angka tersebut ke dalam persamaan. F aksen x sama dengan limit h menuju 0 dari 4 x tambah h dikurang 4 per x per h sama dengan limit h menuju 0 dari 4x dikurang 4x dikurang 4h per xh dikali x tambah h. Jadi jawabannya adalah limit h menuju 0 dari negatif 4 per x dikali x tambah h sama dengan negatif 4 per x pangkat 2. Jadi gradien garis singgung kurva y sama dengan fx untuk x sama dengan 2 adalah negatif 1. Dengan kata lain, laju perubahan fungsi di fx sama dengan x sama dengan 2 adalah negatif 1. B. Turunan fungsi aljabar. Jika n bilangan rasional, a dan c konstanta, sedangkan f aksen x turunan dari fx, maka berlaku rumus turunan. Jika fx sama dengan c, maka turunannya adalah f aksen x sama dengan 0. Jika fx sama dengan x pangkat n, maka turunannya adalah f aksen x sama dengan nx pangkat n kurang 1. Jika fx sama dengan ax pangkat n, maka turunannya adalah f aksen x sama dengan anx pangkat n kurang 1. Berikut ini adalah contoh dari turunan fungsi aljabar. Tentukan turunan dari fx sama dengan 6x pangkat 4. Nah, penyelesaiannya adalah fx sama dengan 6x pangkat 4. Mengacu rumus di atas diperoleh nilai a sama dengan 6, n sama dengan 4. Jadi f aksen x sama dengan 6 dikali 4 x pangkat 4 dikurang 1 sama dengan 24 x pangkat 3.
Masuk ke bagian C, yaitu turunan fungsi trigonometri. Turunan fungsi trigonometri terbagi dari beberapa, yaitu yang pertama turunan fungsi sinus. Dapat didefinisikan bahwa jika f(x) sama dengan sin x, maka turunannya adalah f aksen x sama dengan cos x. Yang kedua yaitu turunan fungsi kosinus. Dapat juga didefinisikan bahwa jika f(x) sama dengan cos x, maka turunannya adalah f aksen x sama dengan min sin x. Dengan menggunakan rumus f aksen x sama dengan limit h menuju 0 dari f dikali x tambah h dikurang fx per h, akan diperoleh yang pertama, jika fx sama dengan a sin x, maka f aksen x sama dengan a cos x. Yang kedua yaitu jika fx sama dengan a cos x, maka f aksen x sama dengan negatif a sin x. Yang ketiga, jika fx sama dengan tan x, maka f aksen x sama dengan secant kuadrat x. Yang keempat yaitu jika fx sama dengan cosecant x, maka f aksen x sama dengan negatif cosecant x kotangin x. Yang kelima yaitu jika fx sama dengan secant x, maka f aksen x sama dengan secant x tan x. Yang keenam adalah jika fx sama dengan kotangin x, maka f aksen x sama dengan negatif cosecant kuadrat x. Selanjutnya yaitu D, sifat-sifat turunan suatu fungsi, di mana sifat-sifat turunan suatu fungsi terdiri dari beberapa macam, yaitu A, fx sama dengan cux, di mana turunannya adalah f aksen x sama dengan cu aksen x. B, fx sama dengan ux plus minus vx, di mana turunannya adalah f aksen x sama dengan u aksen x plus minus v aksen x. Selanjutnya yaitu C, fx sama dengan ux dikali vx, turunannya adalah f aksen x sama dengan u aksen x dikali vx ditambah ux dikali v aksen x. Berikutnya adalah D, fx sama dengan ux per vx, di mana vx tidak boleh sama dengan 0. Turunannya adalah f aksen x sama dengan u aksen x dikali vx dikurang ux dikali v aksen x per v kuadrat x. Yang terakhir yaitu E, fx sama dengan ux pangkat n. Turunannya yaitu f aksen x sama dengan n dikali ux dipangkatkan n dikurang 1 dikali u aksen x. Contohnya, tentukan turunan pertama dari fungsi fx 7x kuadrat dikurang 5 pangkat 8. Cara menjawabnya yaitu fx kita sama dengankan dengan ux pangkat 8, di mana ux-nya itu sama dengan 7x kuadrat dikurang 5. Dengan demikian, kita turunkan ux-nya menjadi 14x. Jadi kalau turunan pertamanya menjadi 8 kali 7x kuadrat dikurang 5, pangkatnya kita kurangkan 1, dikali dengan turunan dari ux tadi, yaitu 14x, menjadi 112 dikali 7x kuadrat dikurang 5 pangkat 7. Itu adalah turunan pertamanya. Yang E yaitu menentukan turunan dengan aturan rantai. Misalnya terdapat fungsi y sama dengan fux. Turunan fungsinya itu ditentukan dengan rumus yaitu dy per dx sama dengan dy per du dikali du per dx. Nah, misalnya terdapat fungsi y sama dengan fuvx. Turunan fungsinya dapat ditentukan dengan rumus dy per dx sama dengan dy per du dikali du per dx dikali dv per dx. Dapat beberapa contoh untuk menentukan turunan dengan aturan rantai atau pengayaan. Contoh pertama yaitu tentukan turunan fungsi y sama dengan 3x dikurang 2 kuadrat. Penyelesaiannya, kita misalkan bahwasannya u itu sama dengan 3x dikurang 2. Dengan demikian,
Y sama dengan U kuadrat, sehingga dy per du sama dengan 2U. Untuk U sama dengan 3x dikurang 2 sama dengan du per dx sama dengan 3. Jadi, dy per dx sama dengan dy per du dikali du per dx. Sehingga 2U dikali 3 sama dengan 2 dikali 3x dikurang 2 dikali 3 sama dengan 18x dikurang 12. Selanjutnya yaitu contoh 2. Tentukan turunan fungsi dari y sama dengan cos dikali sin 2x dikurang 1. Penyelesaiannya, kita misalkan bahwasannya u itu sama dengan 2x dikurang 1, v sama dengan sin u, dan y sama dengan cos v, di mana turunan u itu sama dengan 2, turunan v sama dengan cos u, dan turunan y sama dengan negatif sin v. Sehingga dy per dx sama dengan dy per dv dikali dv per du dikali du per dx sama dengan negatif sin v dikali cos u dikali 2. Kita masukkan nilai v dan u nya sehingga diperoleh negatif sin dikali sin u dikali cos 2x dikurang 1 dikali 2 sama dengan negatif sin dikali sin 2x dikurang 1 dikali cos 2x dikurang 1.